nama Tuhan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih buat Bapak Gembala yang memberi kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Be Strong in the Lord. Ya. Kita kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Ayat nasnya diambil dari Efesus 6 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. Efesus 6 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya belum mendengar semua. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tepuk kiri kanan, tengok kiri kanan, katakan hendaklah kamu kuat. Be strong. Ya, hendaklah kamu kuat. Ya, perkataan ini adalah satu perintah untuk kita tetap kuat. Ya, biasanya ketika kita datang dalam penghiburan, orang berduka, kita menghibur orang yang ditinggalkan oleh kekasih jiwa mereka, kita katakan yang kuat, yang kuat. Benar? Ya, kemarin saya juga barusan mendengar kabar duka dari teman saya waktu di kampus, tapi cukup dekat, dan saya juga memberikan penghiburan buat dia, saya japri dia ya. Tidak hanya saya menyampaikan ucapan duka di WA group, tetapi saya juga secara japri menyampaikan ya, untuk menghibur dan menguatkan ya. Hendaklah kamu kuat. Seringkali kita menyampaikan kamu kuat ya, kamu yang kuat kepada orang lain. Tapi pernah ada saatnya saya sendiri ya, saya bilang sama diri saya sendiri, Ririn kamu yang kuat. Ya, Ririn kamu yang kuat ya. Kamu bisa, kamu kuat, kamu mampu. Ada kekuatan daripada Tuhan. Pernah? Kalau yang pertama tadi saya kan bilang ya, sering kita menguatkan orang lain ya. Kamu yang kuat ya, kamu yang kuat ya. Tapi pernah enggak kita bicara sendiri sama diri kita sendiri? Pernah? Daud pernah mengatakan pada jiwanya, hai jiwaku pujilah Tuhan ya. Saya pernah mengatakan pada diri saya sendiri, Ririn kamu harus kuat, Ririn kamu kuat, Ririn kamu bisa, Ririn kamu mampu. Ya, saya pernah mengatakan pada diri saya sendiri untuk saya kuat. Ya. Pernahkah Bapak Ibu di tempat ini, Abigail, ya, pernah mengatakan aku bisa, aku kuat ya pada diri kita sendiri? Kalau belum, dalam hati katakan aku harus kuat. Ya, aku harus kuat. Ya, puji nama Tuhan. Nah, kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab ya, bagaimana dia kuat ya, bagaimana dia tetap kuat, yaitu Daud. Ya, kita mau baca bersama-sama Mazmur pasal yang ke-63 ayat 1 sampai ke-8. Cukup panjang. Saya bisa minta bantuan Tasya dan semuanya menyimak ya, mendengarkan. Mazmur 63 ayat 1 sampai 8. Mazmur 63 ayat 1 sampai 8. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku berasal padamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang padamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananku menolong. Puji Tuhan, terima kasih Tasya. Nah, Daud, kita mau belajar bagaimana Daud menjadi orang yang tetap kuat ya. Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Kalau kita pernah mendengar cerita Daud, ini yang sekolah minggu masih ingat cerita Daud, guru-guru sekolah minggu masih ingat cerita Daud ya. Daud pernah yang namanya mengalami dikejar-kejar oleh Saul. Karena Saul sudah ditolak, Saul sebagai raja sudah ditolak oleh Tuhan
Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja. Ya, Saul mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Padahal Saul itu adalah mertuanya sendiri. Bisa bayangkan, seandainya Bapak Ibu di sini adalah Daud, ya, dikejar-kejar mertuanya sendiri dan dikejar-kejarnya untuk dibunuh. Ya, itu bukan satu persoalan yang mudah dan gampang. Ya, ada lain lagi, bagaimana dia juga mengalami yang namanya anaknya memberontak, yaitu Absalom. Ya, memberontak kepada Daud. Sampai Daud itu harus keluar dari istananya, keluar dari Yerusalem, dia tinggalkan kemegahannya, dia tinggalkan istananya, dia tinggalkan semuanya, dan dia dalam pelarian. Ya, tidak hanya dikejar-kejar Saul, tetapi anaknya sendiri juga memberontak kepada dia. Pada saat pengejaran, dia ada di padang gurun. Ya, padang gurun itu tentunya kita tahu ya, pasti padang gurun itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Ya, pada saat dia ada di padang gurun itu, namanya dikejar-kejar, fisik pasti lelah ya. Siapa yang pernah kejar-kejaran? Ya, kalau kejar-kejaran, sengaja kejar-kejaran, bisa berhenti, stop dulu. Pernah nggak dikejar anjing? Nggak bisa bilang sama anjingnya stop gitu, nggak bisa ya. Nah, ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul dan dia juga mengalami yang namanya pemberontakan dari anaknya, dia itu dalam pengejaran, dia itu fisiknya lelah. Ya, fisiknya lelah, emosinya juga lelah, mentalnya juga lelah. Dia harus tinggalkan rumah, tinggalkan kemewahannya, tinggalkan segala sesuatu yang enak. Dia kehilangan semuanya, ya. Bahkan di dalam kitab Samuel pada saat dia itu dalam pelarian, dia itu lari tanpa ada alas kaki, dengan menangis. Ya, seandainya kita ketemu Daud di jalan, dikirainnya orang gila mungkin ya. Lari-lari tanpa alas kaki dan menangis. Ya, ada mungkin yang berpikir ini orang gila apa ya? Atau mungkin ada yang berpikir ini orang mesti stres ya. Ya, sampai seperti itunya Daud dalam pelarian. Dia lari pun tanpa alas kaki dan dalam posisi dia menangis. Seorang raja, tidak hanya raja. Kalau anak kita laki-laki seringnya dilarang menangis kan ya. Daud seorang laki-laki, dia menangis. Biasanya orang laki-laki itu pantang ya untuk menangis ya. Bahkan dari kecil mungkin sudah dilarang untuk menangis. Kalau perempuan itu boleh gitu ya. Nah, seperti itu keadaannya. Saya bisa membayangkan pasti fisiknya lelah, mental emosinya juga lelah ya. Tidak hanya itu, dia sudah tidak punya apa-apa ya. Kita bisa membayangkan keadaan Daud saat itu. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan Daud dalam Mazmur 63 ayat yang pertama terlebih dahulu, yaitu dia mencari Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Pada saat dia berada di padang gurun, Daud mencari Tuhan. Dia seorang raja, dia pasti punya teman, sahabat, raja-raja yang kuat. Dia bisa minta pertolongan kepada raja-raja di tempat dan di negara yang lain. Tetapi yang Daud lakukan, dia tidak datang kepada orang-orang kuat, dia tidak datang kepada raja-raja untuk minta pertolongan. Tetapi yang pertama dia lakukan yaitu dia mencari Tuhan. Nah, pada saat keadaan membuatnya menjadi sangat lemah, ya, persoalan yang dihadapinya membuatnya mentalnya menjadi sangat lelah, ya. Dia mencari Tuhan, ya. Dia mencari Tuhan sungguh-sungguh sampai dia bilang, jiwaku ini loh Tuhan haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah kering yang tandus tiada berair. Hal ini dilakukan Daud, ya,
Karena Daud sudah punya gaya hidup mencari Tuhan setiap saat. Sehingga pada saat dia punya persoalan, menghadapi tantangan, dia tetap mencari Tuhan. Ya, dia ingat kepada Tuhannya. Tuhan itu tidak terbatas. Tidak harus kita mencari Tuhan itu di bait Allah. Dia tidak lari ke bait Allah, tapi langsung datang kepada Tuhan, langsung mencari Tuhan. Nah, pada saat kita mencari Tuhan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di mana Tuhan bisa kita temui, ya? Dalam ibadah kita bisa menemukan Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Setiap ibadah alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tapi dalam doa-doa pribadi kita pun kita bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Selalu terhubung. Kalau mau kuat seperti Daud, ya, mencari Tuhan dengan tujuan dia tetap terhubung dengan Tuhannya. Dia tetap terhubung dan tidak terlepas dari sumber kekuatannya. Di sini tidak ada yang tidak punya HP ya. Semua punya HP ya. Seandainya HP ini baterainya habis, terus apa yang kita lakukan? Buang, beli baru. Setiap baterainya habis dibuang, beli baru, bukan seperti itu ya. Tetapi ketika HP kita baterainya habis, kita colokkan ke listrik untuk dicas. Bagaimana kita ini ketika kita mencari Tuhan itu seperti HP yang dicolokkan ke sumbernya. Ya, ketika kita mencari Tuhan itu kita itu terhubung dengan sumbernya. Ya, jangan sampai kita tidak terhubung dengan sumbernya. Karena kalau kita lepas dari sumber, pasti nanti kita lemah. Pasti nanti kita tidak kuat. Senggol satu dengan yang lain, selalu terhubung. Ya, selalu terhubung ya. Nah, kita baca next selanjutnya. Nah, Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Daud saat dia letih lesu, saat dia berbeban berat, dia mencari Tuhan karena dia percaya Tuhan sanggup memberikan kelegaan. Ya, jiwa yang haus disegarkan. Ya, dia akan mendapatkan ketenangan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu punya pengalaman ini. Amin. Saat kita ada dalam hadirat Tuhan, ya, kita terima kesegaran yang baru, ya, kita terima kekuatan yang baru, kita terima kesembuhan. Amin. Ya, pada saat kita mencari Tuhan, ya, kita akan menerima kelegaan. Ingat juga, ayat ini menunjukkan bahwa ada saat-saatnya kita itu harus istirahat di dalam Tuhan. Jangan kerja terus dari Senin sampai Sabtu, Minggu kerja terus. Ya, yang sekolah juga sekolah terus ya. Ada saatnya kalau kita mau kuat, kita itu harus istirahat di dalam Tuhan, ya. Ambil waktu untuk kita berdoa, ambil waktu untuk kita mencari Tuhan, ambil waktu untuk kita terus terhubung dengan Tuhan. Istirahat di dalam Tuhan, kita pasti mendapatkan kekuatan yang baru. Ayat ini Matius 11 ayat 28 mengajar kita, ya, ambil waktu untuk istirahat. Ada kalanya kita juga perlu istirahat. Tubuh istirahat pada saat kita tidur, ya. Tetapi jiwa kita juga perlu istirahat. Istirahat di dalam hadiratnya Tuhan. Ambil waktu istirahat, ya. Rest di dalam Tuhan. Nah,
Mazmur Daud ini mengatakan bahwa ayat 1-3 saya bacakan ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ingat ya identitas kita ya. Ingat, Daud menggambarkan Tuhannya itu seperti gembala. Kalau Tuhan itu gembala berarti kita domba ya. Domba itu perlu rumput yang hijau. Domba itu juga perlu air yang menyegarkan. Nah, ingat pada saat kita lemah, waktu kita mencari Tuhan ya, kita itu seperti domba-dombanya Tuhan. Dan Tuhan itu adalah gembala yang baik, karena Dia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau ya. Dia bawa kita ke rumput yang hijau, bukan rumput yang kering ya. Dia menyegarkan jiwa kita. Ia membimbing kita ke air yang tenang, supaya kita mendapatkan tuntunannya dan berjalan dalam jalan yang benar. Ya, waktu kita mencari Tuhan, itu namanya kita harus terhubung dengan Tuhan. Jangan sampai kita tidak terhubung dengan sumbernya. Kalau kita tidak terhubung dengan sumbernya, pasti kita lemah. Ya, kita harus terhubung dengan sumbernya. Hari Minggu aja? Oh tidak, ya. Pada saat ada kegiatan gereja? Oh tidak, ya. Tapi setiap hari, setiap saat kita terhubung dengan Tuhan. Karena Dia sumbernya. Dialah yang memberikan kita kekuatan untuk kita tidak menjadi lemah. Dan ingat ya, waktu kita mencari Tuhan, kita bisa istirahat di dalam hadirat-Nya Tuhan. Selain itu ingat ya, waktu kita mencari Tuhan, Dia itu adalah gembala yang baik. Ia akan menyegarkan jiwa kita dan Dia akan menuntun kita. Pada saat kita mencari Tuhan, hal lain lagi ya. Satu poin ini banyak sekali saya dapatkan ya. Mencari Tuhannya dengan sungguh-sungguh, tidak hanya pada hari Minggu, selalu terhubung dengan sumbernya ya. Kita percaya identitas kita adalah domba-dombanya Tuhan dan Dia ada gembala kita. Saya masih dapatkan satu lagi. Pada saat kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita juga membuka diri untuk mendengar suaranya. Tidak hanya kita datang dan kita menyampaikan apa yang menjadi doa permohonan kita, mencurahkan isi hati kita, tapi juga kita harus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Ada saatnya tadi saya bilang Ririn, kamu harus kuat ya. Saya kuat ketika saya mendapatkan rema. Jadi firman Tuhan itu kalau dibaca ya, kalau kita merenungkan, Roh Kudus itu akan berbicara. Nah, itu yang akan menjadi rema. Pada saat Bapak Ibu seperti ini datang beribadah, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu untuk menangkap satu rema yang dapat membangkitkan Ibu, Bapak Ibu semua. Saya pernah mendapatkan rema ya, pada saat saya merasa lemah, tidak kuat ya. Saya sudah berkata sama diri saya sendiri, aku harus kuat. Tetapi ketika saya tangkap satu rema, saya mendapatkan rema firman Tuhan, ya, kekuatan itu membuat saya bangkit, ya. Jadi pada saat mencari Tuhan, jangan hanya datang menaikkan permohonan dan mencurahkan isi hati, tetapi juga cari firman Tuhan yang menjadi rema buat setiap kita. Itu sangat menentukan. Rema itulah yang akan membawa kita ke arah mana, apa yang harus kita lakukan ya. Firman Tuhan itu akan menuntun kita ya. Mungkin kita perlu kekuatan ya, kita dapatkan rema tentang kekuatan. Waktu itu saya mendapatkan rema 2 minggu berturut-turut sama. Contoh Alkitabnya sama ya. Saya sampai menangis ya, waktu ibadah itu saya menangis. Kok bisa ya Tuhan, 2 kali berturut-turut ya, untuk saya bangkit kembali, untuk saya kuat kembali. Itu yang namanya rema. Sebab itu
kalau beribadah seperti ini sungguh-sungguh, ya, dengarkan firman Tuhan. Mungkin bukan poin yang pertama yang menjadi rema buat Bapak Ibu, tapi mungkin poin-poin berikutnya yang akan menjadi rema. Rema itulah yang akan menuntun setiap langkah kita. Rema itu juga yang akan memberikan kekuatan kita untuk terus melangkah. Ya, yang pertama yang dilakukan Daud, ya, saat Daud merasa sangat lelah dan lemah, dia mencari Tuhan. Tetap terhubung ya dengan Tuhan. Yang kedua, ya, yang kedua dikatakan memandang Tuhan. Mazmur 63 ayat yang kedua. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Daud itu memandang Tuhan. Seringkali tantangan, persoalan, masalah, ya, itu membuat kita terhalang untuk melihat kekuatannya Tuhan dan kemuliaannya Tuhan. Yang di depan kita ya tantangan kita, masalah kita. Ya, ketika saya mengingat kenapa toh kok saya sangat lemah waktu itu, ya, saya fokus kepada masalah, ya. Saya memikirkan masalah saya, ya. Saya memikirkan tantangan yang saya hadapi, ya. Saya kurang memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan, ya, memandang kekuatannya dan kemuliaannya. Jadi pada saat lemah kita memandangnya kepada siapa? Tuhan. Jangan memandang kepada masalah. Jangan fokus kepada masalah yang kita hadapi. Akibatnya, ya, ketika kita tidak fokus, ya, ketika kita tidak fokus, ya, kita tuh bisa menjadi semakin cemas malahan, semakin takut, ya. Ketika kita tidak memandang kepada Tuhan, tetapi kita memandang kepada masalah kita bisa overthinking. Ya, Mbak Devi pasti bisa menjelaskan dengan jelas ini apa overthinking, ya. Nah, cemas, takut, overthinking itu bisa kita alami kalau pandangan kita fokus kepada masalah, ya. Nanti nek gini gimana ya, nanti besok gimana ya, besok anakku gimana ya, besok makannya gimana ya, bulan depan kebutuhannya banyak gimana ya, ini gimana. Semakin kita memikirkan, ya, kita akan semakin cemas dan takut. Ketika kita fokus pada masalah kita pasti nanti overthinking, ya. Mungkin masalah kita adalah tantangan-tantangan dalam pekerjaan, atau masalah kita tantangan-tantangan yang lain. Kok belum ada hasilnya ya? Kok pelayanan kita belum ada hasilnya ya? Nah, seringkali hal-hal seperti itu membuat kita lemah. Ketika kita fokus pada masalah, ya, kita akan menjadi lemah. Tetapi Daud mengajarkan untuk kita memandang kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 13, Abigail bisa bantu baca. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Berarti kekuatan kita bukan karena kita kuat, ya, tetapi kekuatan kita berasal daripada Tuhan, sehingga kita dapat menanggung segala perkara. Ya. Kalau kemarin kita bisa menang dalam perkara yang A, sekarang kita dihadapkan dengan perkara yang B. Ya, percaya kekuatan yang daripada Tuhan membuat kita dapat menanggungnya juga. Ya. Kuasa Tuhan tidak terbatas hanya pada perkara-perkara kecil, tapi dalam perkara-perkara yang besar sekalipun Tuhan sanggup untuk memulihkan buat setiap kita. Amin. Ketika kita memandang kekuatan Tuhan, kita dapat menanggung segala perkara. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah Bapak Ibu hari-hari ini. Keluargakah? Pekerjaankah? Keuangankah? Sekolahkah? Nilai-nilaikah? Ya. Ketika kita terima kekuatan daripada Tuhan, kita dapat menanggung segala sesuatu.
Next kita mau melihat. Ya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Abel bisa baca. Ya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 ayat 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Puji nama Tuhan. Pada saat kita memandang Tuhan dan memandang kepada kekuatannya, firman Tuhan katakan Dia menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ya, pada saat lemah, kadang semangat kita itu pudar, ya, tidak bersemangat lagi, ya. Tetapi Tuhan katakan ketika kita memandang kepada Tuhan, memandang kepada kekuatannya, Tuhan akan menambahkan semangat buat setiap kita. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita jalani hidup ini dengan mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari. Ketika kita mencari Tuhan, kita memandang pada Tuhan, kekuatan Tuhan yang baru diberikan. Kalau hari ini kita kuat, ya, besok kita akan mendapatkan kekuatan yang baru lagi. Tidak pakai kekuatan stok yang lama, ya. Stok hari Minggu ini kuat karena ada firman Tuhan. Hari Senin sudah lemah lagi, ya. Tetapi Tuhan berjanji bahwa kalau kita terus mencari Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan, Tuhan itu senantiasa memberi kekuatannya yang baru, selalu diperbarui kekuatan kita, ya. Sehingga dikatakan seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah, ya. Kita tidak akan lesu, kita tidak akan lelah karena kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan kita tidak hanya bisa berjalan, tapi kita bisa berlari. Amin. Ya, Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, orang yang kuat bukan berarti dia tidak pernah jatuh, ya. Tetapi orang yang kuat, ketika dia jatuh, dia bangun kembali, ya. Di hadapan teman-teman, di hadapan sahabat-sahabat, ya. Mungkin kita kelihatan kuat, ya. Mungkin kita kelihatan tidak ada masalah, ya. Tetapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa pura-pura. Ya, di hadapan Tuhan itu tidak ada pura-pura kuat, ya. Di hadapan Tuhan itu kita harus jujur dengan keadaan kita. Tuhan, aku benar tidak kuat loh Tuhan. Sekalipun mungkin di hadapan manusia kita bisa menutupi, ya, seolah-olah kita tidak ada masalah, seolah-olah kita itu kuat, ya. Tapi di hadapan Tuhan, ya, kita tidak pernah bisa menyembunyikan sesuatu apapun. Di hadapan Tuhan itu terbuka, ya. Sebab itu ketika kita datang kepada Tuhan, jujur aja, Tuhan, kali ini aku sudah benar-benar tidak kuat, ya. Kalau perlu seperti Daud tadi, sampai menangis, ya. Kali ini Tuhan, aku tidak tahu lagi apa jalan keluarnya, ya. Karena orang yang kuat adalah orang yang sekalipun jatuh, dia akan bangun kembali, ya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Berarti kita akan terus dapat melangkah, ya. Kita akan terus bisa berjalan. Next, yang ketiga. Masih ingat yang pertama?
Masih ingat yang pertama, kalau kita mau tetap kuat, mencari Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau tetap kuat, memandang Tuhan, ya, memandang kekuatannya dan kemuliaannya. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Daud, yaitu memuji Tuhan. Mazmur 63. Rina bisa bantu ayat yang ketiga sampai 5. Mazmur 63 ayat 3-5. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau, demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Ya, puji nama Tuhan. Biasanya kalau kita memuji Tuhan dalam keadaan baik-baik gampang ya. Tapi bagaimana kalau keadaan kita tidak baik-baik? Daud memberikan contoh, keadaannya itu baru tidak baik-baik loh. Ya, dia dalam pelarian, fisiknya lelah, mentalnya lelah, emosinya lelah, ya, belum ada jalan keluar, ya. Tapi Daud mengatakan, ya, bibirku akan memegahkan Engkau. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan aku akan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Biasanya kalau orang sedang menghadapi masalah, apa yang dilakukan? Bukan memuji-muji Tuhan, tapi apa biasanya? Mengeluh, bersungut-sungut. Ya, biasanya yang keluar seperti itu. Tetapi di sini Daud memberikan contoh. Pada saat keadaannya tidak baik-baik saja, bibirku akan memegahkan Engkau. Apa itu lagunya yang kesukaannya Mbak Devi itu? Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya rencana-Mu. Nyanyikan bersama-sama. Badimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi refnya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ya, di sini dikatakan walaupun gunung itu tidak berpindah, berarti masalahnya masih ada enggak? Masih. Belum ada jalan keluar. Tetapi Daud mengajarkan untuk tidak mengeluh, Daud mengajarkan untuk tidak bersungut-sungut, Daud mengajarkan bibirnya untuk senantiasa memuji Tuhan. Ya, pernah suatu kali keadaan kita enggak baik-baik, tapi kita bisa berkatakan, Yesus, Kau sungguh baik, sekalipun sambil menangis. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, sekalipun sambil nangis, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu sendiri katakan refnya. Ku mau memuji-Mu ya Tuhan, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu sekalipun keadaan kami tidak baik Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
hanya sekali lagi ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu apapun keadaan kami, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saat keadaan tidak baik, kita mengatakan, kau Tuhan yang baik. Aku mau tetap memujimu, aku mau tetap menyembahmu. Itu adalah teladan yang diberikan oleh Daud. Mazmur 103 ayat 1-2. Di situ dikatakan dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ini seperti yang saya katakan tadi, ada kalanya saya mengatakan pada diri saya sendiri, Ririn kamu harus kuat, Ririn kamu harus bangkit, Ririn kamu bisa. Seperti inilah Daud juga. Daud mengatakan, hei jiwaku pujilah Tuhan. Keadaan yang dihadapi Daud tidak baik-baik, tetapi dia menyuruh jiwanya untuk tetap memuji Tuhan. Ya, hai jiwaku pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi puji-pujian tidak hanya keluar dari mulut kita, tapi dari hati kita. Sekalipun hati kita sedang hancur, hati kita sedang kecewa, hati kita saat ini sedang lelah, firman Tuhan katakan tetap memuji Tuhan. Next kita akan melihat ada satu contoh dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25, ya. Contoh di mana Paulus dan Silas pada saat dia ada di dalam penjara terbelenggu, tetapi Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan kita tahu apa yang terjadi, ya, penjara itu goncang, ada gempa, mereka terlepas. Nah, kuasa pujian dan penyembahan melepaskan setiap belenggu-belenggu, ya, memerdekakan setiap kita. Memuji Tuhan pada saat keadaan yang tidak baik. Ini yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, dan kita melihat ada kuasa di dalam pujian. Sebab itu waktu kita memuji Tuhan, ayo kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Ayub 1 ayat yang ke-21. Kalau tadi contohnya adalah Paulus dan Silas, di penjara pun dia memuji Tuhan. Sekarang Ayub, kita tahu bagaimana cerita Ayub. Dia kehilangan segala-galanya yang dia punya, anaknya, ya, kambing dombanya, kekayaannya, semuanya hilang. Tetapi apa yang dikatakan Ayub? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tetap meninggikan nama Tuhan. Ya. Kalau saya membayangkan Ayub, ngeri ya. Tidak punya apa-apa lagi, sudah gitu masih diberi sakit penyakit. Belum berhenti istrinya mengolok-olok dia untuk dia tidak lagi takut akan Tuhan. Sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Benar-benar dalam titik yang terendah. Tidak ada istri yang menopang dia, tidak ada sahabat yang ada di dekat dia. Seluruh hartanya hilang, tidak punya apa-apa, masih sakit lagi, sudah jatuh ketiban tangga, ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ayub, ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.
mulutnya Ayub tetap memuji nama Tuhan. Next, kita akan melihat Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Bisa dibantu Mbak Devi? Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berliar-liar di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin, puji Tuhan. Ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ya, tidak ada sesuatu hasil yang kita peroleh. Pohon zaitun itu mengecewakan juga. Mungkin ada keadaan-keadaan kita ya, di mana itu mengecewakan kita. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tidak ada persediaan untuk kita hidup, ya. Tidak ada bahan makanan, tidak ada kambing domba, ya, tidak ada lembu sapi, ya. Namun di sini dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dari ayat ini kita belajar, ya, kalaupun keadaan mengecewakan, kalaupun tidak punya apa-apa, kalaupun mungkin kita tidak tahu yang akan terjadi di depan, tetapi kita akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bagus ya ayatnya, kita baca biar menjadi rema bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya pernah dalam keadaan seperti ini dengan Pak Yahya ya, waktu di Jawa Timur. Benar-benar ya, hidup itu hari ini cukup, besok lagi, hari ini cukup, besok lagi, karena memang waktu itu ada sebuah kebutuhan yang besar ya. Jadi hal ini pernah saya alami, di mana tidak ada bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, tidak ada persediaan. Biasanya di lemari ada persediaan susu, di belakang ada persediaan beras ya. Sampai saya masih ingat waktu itu namanya LPG ya, yang biru, warna biru itu. Biasanya kan dipakai masak terus ya. Itu sebulan setengah, itu sampai 3 bulan lebih. Padahal saya masak terus. Mukjizat terjadi. Ya, benar-benar loh, kok bisa ya? Ini enggak salah ya. Itu sampai seperti itu ya. LPG aja Tuhan pelihara ya, bisa disulap. Bapak Ibu, saya pernah mengalami yang namanya tidak ada persediaan ya, tidak ada tabungan, hanya cukup ya. Hanya cukup ya hari itu, besok lagi ya, minggu depan lagi, seperti itu ya. Pernah saya mengalami hal-hal di mana situasi dan kondisi yang seperti ini. Tetapi Tuhan katakan kita harus tetap memuji Tuhan. Next, yang keempat ya. Yang pertama tadi kalau kita mau kuat mencari Tuhan. Yang kedua memandang kepada Tuhan. Yang ketiga tetap memuji Tuhan. Yang keempat mengingat kasih setia Tuhan. Saya jadi ingat ya, kalau kita cool ya, kita tuh bisa cerita tentang kebaikan Tuhan, dan itu menguatkan satu dengan yang lain ya. Saya masih ingat waktu Mbak Devi cool, dia menceritakan bagaimana cari martabak buat Abel. Sampai bapaknya tukang martabak disediakan di gang yang dilewati oleh Devi, bukan di tempat yang biasa. Nah, ketika kita mengingat kasih setia Tuhan ya, kita itu akan kuat. Tuhan setia selama-lamanya. Mazmur 63 ayat 6-7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorak. Nah,
pada malam hari Daud merenungkan kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, pertolongan-pertolongannya Tuhan, sehingga dia tetap dapat bersorak-sorai. Jadi mengingat kasih setia Tuhan itu penting Bapak Ibu ya. Mengingat pertolongan-pertolongan Tuhan. Kalau dulu dia tolong saya, besok saya juga pasti ditolong Tuhan. Kalau Devi ditolong oleh Tuhan, Rina juga pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Kita semua pasti mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Ayatnya Pak Niko ya kalau saya bilang, karena Pak Niko setiap awal tahun selalu ratapan 3 ayat 22 sampai 24 ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayo, Tuhan itu tempat pengharapan buat setiap kita. Pengharapan di dalam Tuhan itu bukan angan-angan loh ya. Pengharapan di dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Ketika kita mengingat kasih setia Tuhan, kita percaya bahwa rahmat Tuhan tidak pernah habis dan besar kesetiaan Tuhan. Saya yakin kalau suruh bercerita di tempat ini nanti kita nggak pulang-pulang ya Bowo. Saya melihat bahwa ada beberapa orang yang ditolong oleh Tuhan akhir hari-hari ini, amin. Saya mendengar bagaimana Rina mendapatkan pekerjaan yang baru ya, dan pertolongan-pertolongan yang lain mungkin yang belum saya dengar ya Rina ya. Luar biasa dahsyat ya. Nah, next kita akan melihat Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Bagian kita tetap hidup takut akan Tuhan. Ya, bagian kita apa? Tetap hidup takut akan Tuhan. Maka kasih setia Tuhan akan kita alami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Percaya? Sekalipun ya ekonomi saat ini tidak menentu ya, gunung-gunungnya beranjak, bukit-bukitnya bergoyang ya, tetapi kasih Tuhan tidak beranjak dari setiap kita. Amin. Senggol kiri kanan, kasih Tuhan tidak beranjak daripadamu. Ya, semua boleh digoncangkan, keadaan boleh tidak menentu, ya, tetapi kasih Tuhan tidak akan beranjak dari setiap kita. Next kita akan melihat, ya, yang kelima, yaitu percaya Tuhan itu menopang. Mazmur 63 ayat yang ke-8. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ketika Daud mengatakan bahwa aku ini melekat Tuhan sama Tuhan, ya, melekat nih aku Tuhan sama Tuhan, aku ini selalu terhubung Tuhan dengan Engkau. Percaya bahwa tangan kanan Tuhan itu akan menopang kita. Namanya melekat itu nempel, ya. Kalau kita jauh daripada Tuhan, ya, bagaimana Tuhan akan menopang ya? Tasya tolong berdiri dekat sama sini, dekat saya. Cari yang kecil ya. Kalau Mbak Devi yang jadi contoh aku. Ya. Kalau Tasya itu nempel sama Tuhan, anggap saja ya, saya Tuhan ya, Tuhan ampuni. Anggap saya ini Tuhan. Kalau Tasya itu nempel, melekat sama Tuhan. Coba Tasya pura-pura jatuh. Saya akan segera bisa menopang Tasya supaya enggak jatuh. Ya, dalam sekejap. Saya bisa mengangkat Tasya. Tasya agak sana Tasya.
Tetapi ketika posisi kita tidak melekat sama Tuhan, jauh dari Tuhan, coba tas itu jatuh. Saya kan harus lari ya untuk menopang Tasya. Sakit enggak? Iya, terima kasih ya. Nah, itu sebagai gambaran aja. Kalau kita ini melekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan, Tuhan bilang tangan kanan Tuhan itu akan menopang, ya. Makanya perhatikan posisi kita baik-baik. Kita ini dekat, melekat, atau kita jauh-jauh dari Tuhan. Matius 14 ayat 30 sampai 31 bisa dibantu Tasya? Matius 14 ayat 30 sampai 31. Tetapi ketika dirasanya terluka angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya. Cerita ini di sekolah minggu terkenal ya. Ceritanya siapa, Abel? Petrus ya. Ya, pada saat itu Tuhan menyuruh murid-muridnya ya untuk menyeberang lebih dulu. Tuhan naik ke bukit untuk berdoa di tengah-tengah kesibukan dalam melayani ya. Tuhan tetap mencari waktu untuk sendirian untuk berdoa karena dia mau tetap terhubung dengan Bapanya di surga. Nah, pada saat Tuhan sedang berdoa di bukit, murid-muridnya itu sudah naik perahu ya. Nah, ketika berada di tengah-tengah ya laut ya, terjadi angin sakal ya. Mereka diombang-ambingkan oleh tiupan angin ya. Nah, pada waktu tengah malam jam 3 ya, Tuhan berdiri di tengah-tengah laut itu ya, dan menghampiri mereka. Mereka terkejut, mereka takut. Tetapi yang namanya Petrus bilang ya, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Kemudian Tuhan bilang, kesini Petrus. Petrus turun dan berjalan di atas air mau mendekat kepada Yesus. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Mungkin teriakannya lebih kenceng lagi ya. Tuhan, tolonglah aku. Nah, perhatikan, ketika dirasanya tiupan angin, Petrus sudah berjalan di atas air. Tapi ketika dia merasakan ya, kok ada angin ini, muncullah ketakutan dan dia mulai tenggelam. Dia mulai sadar, loh ya, ini sesuatu yang mustahil, aku berjalan di atas air. Dia mulai merasakan tiupan angin dan dia mulai takut. Ketakutanlah Petrus dan dia tenggelam. Terkadang ketakutan kita itu membuat kita tenggelam. Ya, sebenarnya Petrus tetap bisa berjalan di atas air sampai ke Yesus ya, tetapi karena ketakutan itulah membuat Petrus menjadi tenggelam. Nah, ketika dia berteriak, Tuhan tolonglah aku, di sini dikatakan apa? Segera. Yesus enggak tunggu-tunggu waktu ya. Yesus enggak lihat dulu dia sampai tenggelam lebih lagi ya, tetapi di firman dikatakan segera. Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya. Yesus segera. Seneng ya kalau ditolong, pertolongannya segera, ya. Nah, di sini membuktikan bahwa Tuhan itu selalu ada dan menopang buat setiap kita. Sekalipun kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak. Dan sekalipun kita jatuh, Tuhan menolong kita untuk kembali bangkit. Ya, Yesus segera mengulurkan tangannya untuk menopang Petrus, untuk menolong Petrus. Next, kita akan melihat janji-janji Tuhan bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya, ketika kita melekat kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu menopang. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, kembali lagi ke Abigail ya.
Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Puji nama Tuhan, ini janji yang indah ya. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bagian kita terus hidup berkenan kepada Tuhan. Bagian kita yang harus kita lakukan, kita selalu hidup berkenan. Ya, cari perkenanannya Tuhan. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau jatuh tidak sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan yang menopang. Ini ada satu janji yang luar biasa. Itu membuktikan kita tidak sendirian, ada Tuhan. Saya diingatkan ketika Nabi Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, ya. Dia menang, ya. Tapi setelah itu sesuatu yang menakutkan datang sama Elia. Dia diancam oleh Isabel bahwa dia akan dibunuh seperti nabi-nabi yang sudah dihabiskan oleh Nabi Elia. Ketakutan menguasai Elia, membuat dia lari dan bersembunyi. Ya, pada satu tempat dia meninggalkan bujangnya dan dia berjalan seharian sendiri. Berjalannya seharian, saudara, kalau dari Semarang kira-kira sampai mana ya? Ya, dalam perjalanannya dia bujangnya tidak ikut lagi, ya. Dia berjalan seharian sendiri. Ya. Ternyata kesendirian membuat dia itu bukan hilang ketakutan, tetapi dia semakin takut. Pada saat itu dia akhirnya berbaring di bawah pohon arar, ya. Dia berbaring, dia mengatakan, cukuplah Tuhan bagiku, ya, ambillah nyawaku. Dalam kesendiriannya, tidak ada siapa-siapa, dia diancam mau dibunuh, dikejar oleh Isabel, ya. Nah, ketakutannya membuat dia, kesendiriannya membuat dia minta mati kepada Tuhan. Tuhan, cukup, ambil aja nyawaku. Hati-hati dengan namanya kesendirian, ya. Dari cerita Nabi Elia ini kita boleh melihat, ya, pada saat sendiri itu seringkali membuat kita putus asa, ya, membuat kita sudahlah Tuhan, ya. Dan ketika dia berbaring di bawah pohon arar itu, malaikat Tuhan datang dan membangunkan dia. Kalau namanya malaikat Tuhan datang, berarti menunjukkan bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia, enggak? Iya, sekalipun tidak ada bujangnya, sekalipun tidak ada nabi-nabi yang lain yang ada bersama-sama dengan dia, berarti dia sendiri enggak? Enggak, dia ada Tuhan. Malaikat Tuhan membangunkan dia. Ketika malaikat Tuhan membangunkan dia untuk makan, ya, dia melihat sudah ada roti bakar, saudara, dan kendi air. Luar biasa, ya. Dari mana? di tempat pelariannya tiba-tiba ada roti bakar, ya. Dahsyat, ya. Tuhan tuh sanggup menyediakan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita, ya. Ada roti bakar dan kendi berisi air. Kemudian dibangunkan oleh malaikat, dia makan, tapi semangatnya belum pulih, dia kembali berbaring. Karena merasa apa? Sendiri, ya. Pernah nggak merasa sendiri? Nggak semangat, baring-baring lagi, ya. Kok mengingat masalah, nggak semangat, baring-baring lagi, ya. Seperti itu, tidak bersemangat, akhirnya tidak melakukan apa-apa, pinginnya baring-baring aja, ya. Seperti itulah Elia. Kedua kalinya malaikat datang lagi membangunkan dia, ya, makan supaya kamu kuat, ya. Ketika dibangunkan kedua kalinya, ya, dia kemudian bangkit. Dan setelah dibangunkan oleh malaikat Tuhan yang kedua, dia bisa kuat berjalan selama 40 hari. Nah, kesendirian seringkali membuat kita itu tidak bersemangat. Sebab itu kalau di tempat kita ada kul, ya, ada komunitas untuk kita itu saling menguatkan. Yuk, ya, biarlah dengan adanya kul ini kita kembali bersemangat, ya, untuk kita tidak merasa sendirian.
bahaya sendiri itu ya. Nah, tetapi janji Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu sebenarnya ada bersama-sama kita. Karena Tuhannya tidak kelihatan, itu yang membuat kita sering merasa sendiri ya. Coba Tuhan kelihatan ya pada saat kita baring-baring pandak semangat, bangun Rin, wah kita mungkin ya, kalau waktu itu memang ya malaikat Tuhan datang sendiri. Tapi kalau kita tiba-tiba dibangunin gitu ya, ada Tuhan langsung ya bertemu muka dengan muka, mungkin untuk hari-hari ini kita terkejut kaget ya. Nah, tetapi yakinlah sekalipun Tuhan itu tidak terlihat, tapi Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita dan kita tidak sendirian. Nah, Mazmur 55 ayat yang ke-22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalau kita itu hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tadi bilang kalaupun kita jatuh kita tidak sampai tergeletak. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan janji bahwa tidak selama-lamanya dibiarkan kita itu goyah. Seperti kesaksian saya tadi, udah gak bersemangat, kemudian saya merasa lemah, ya tidak kuat ya. Firman Tuhan, rema firman Tuhan datang 2 kali berturut-turut sama ya. Itu namanya Tuhan tidak membiarkan saya goyah ya, tidak membiarkan saya goyah. Masih ada ayat lagi? Ya, Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang sering kita baca. Rina bisa bantu? Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Siapa yang mau menang atas setiap pergumulan kita, lambaikan tangan, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tangan Tuhan sendiri loh yang pegang ya. Tangan suami kita bisa lepas ya, tangan orang tua kita bisa lepas ya, tapi tangan Tuhan sendiri yang memberikan kita kemenangan. Karena janji Tuhan, aku menyertai engkau ya, aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau. Ganti aku dengan nama kita masing-masing ya, ganti engkau ya, ya. 1, 2, 3. Jangan takut sebab aku menyertai. Aku diganti Tuhan ya. Yuk, jangan takut sebab Tuhan menyertai. Ririn, janganlah bimbang sebab Tuhan ini Allahku. Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong aku. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Satu janji kita tidak pernah akan ditinggalkan ya. Kekasih hati kita mungkin bisa meninggalkan kita, orang tua kita mungkin jauh dari kita ya, tetapi janji Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai, Dia meneguhkan, Dia menolong dan memegang tangan kita dan membawa kemenangan. Ini luar biasa. Kita tidak dibiarkan goyah ya, kita tidak dibiarkan kalah ya, tapi kita dibiarkan menang. Bukan dibiarkan ya, tapi Tuhan memberi kita kemenangan ya. Itu janji Tuhan bahwa setiap kita lebih daripada pemenang. Ayat yang terakhir Yesaya 46 ayat yang keempat, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai kapan? Sampai masa tua kita, sampai masa putih rambut kita. Katakan bahwa Tuhan itu tetap menggendong kita ya. Tuhan akan melakukannya dan mau menanggung kamu terus, tidak pernah berhenti.
masa tua kita sampai masa putih rambut kita. Dia akan menopang kita, menanggung kita terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji nama Tuhan. Ada 5 ya, kita belajar dari Daud bagaimana supaya kita tetap kuat. Yang pertama, mencari Tuhan, terus terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, memandang kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap memuji Tuhan. Yang keempat, ingat kasih setia Tuhan. Yang kelima, percaya Tuhan menolong.